Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang Wide Area Network atau yang disebut dengan WAN, jaringan yang menjadi tulang punggung konektivitas global modern. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep dasar, perbedaan dengan jaringan lain, serta peran vital WAN dalam dunia digital. Yang pertama adalah definisi dan perbedaan jaringan. Definisi WAN, Wide Area Network atau yang disebut dengan WAN, adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, seringkali melintasi negara atau benua. WAN menghubungkan sejumlah jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan komunikasi serta pertukaran data antara perangkat yang terdistribusi dalam jarak jauh. Perbedaan jaringan. LAN mencakup area terbatas seperti rumah atau kantor. MAN mencakup area yang lebih besar dari LAN seperti kota. Sedangkan WAN mencakup area yang lebih luas dari MAN, bahkan seluruh dunia. Baik, yang selanjutnya, fungsi dan tujuan WAN. Yang pertama, menghubungkan jaringan lokal. WAN menghubungkan berbagai jaringan lokal yang berada di lokasi geografis yang berbeda, memungkinkan akses sumber daya dan data antar jaringan terlepas dari jarak fisik. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. WAN memfasilitasi komunikasi efisien dan pertukaran data antara perangkat yang terhubung, memungkinkan pengiriman email, pesan instan, dan transfer file antar lokasi. Yang ketiga, mendukung aplikasi bisnis. WAN mendukung beragam aplikasi bisnis yang memerlukan akses ke data dan aplikasi terpusat, memungkinkan karyawan mengakses sistem informasi perusahaan dari lokasi manapun. Selanjutnya, ada arsitektur WAN. Yang pertama, router. Router mengarahkan lalu lintas data antara jaringan, menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data ke tujuan yang tepat. Yang kedua adalah modem. Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, memungkinkan koneksi antara jaringan lokal dan jaringan WAN. Yang ketiga adalah firewall. Firewall berfungsi untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan memonitor dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar. Perkenalkan, saya Nurul Hafiza. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Arsad, yaitu tentang topologi jaringan WAN. Topologi jaringan WAN terbagi menjadi 3. Yang pertama, point to point. Topologi ini menghubungkan dua lokasi secara langsung melalui jalur komunikasi. Sederhana dan efisien, tetapi tidak skalabel untuk banyak lokasi. Contoh, dua kantor yang terhubung melalui listed line. Yang kedua ada hub and spoke. Dalam topologi ini, satu lokasi pusat atau hub terhubung ke beberapa lokasi lainnya atau spoke. Spoke tidak terhubung satu sama lain. Semua komunikasi melalui hub. Contoh, sebuah perusahaan dengan kantor pusat atau hub yang terhubung ke beberapa cabang atau spoke. Dan yang terakhir ada mesh. Semua lokasi terhubung satu sama lain, memungkinkan jalur alternatif untuk data. Meskipun lebih kompleks dan data mahal, topologi menawarkan redundasi dan keandalan tinggi. Contoh, jaringan yang menghubungkan beberapa lokasi utama dan cadangan untuk memastikan kontinuitas layanan. Selanjutnya ada keunggulan WAN. Di sini ada 3 keunggulan WAN. Yang pertama ada konektivitas luas. WAN menyediakan konektivitas di area geografis yang sangat luas, memungkinkan organisasi untuk menghubungkan berbagai lokasi termasuk kantor cabang, pabrik, dan pusat data di berbagai negara atau benua. Ini juga memfasilitasi komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar tim yang terdistribusi secara global. Yang kedua ada kemampuan untuk mendukung banyak pengguna dan perangkat. WAN dirancang mendukung sejumlah besar pengguna dan perangkat secara simultan. Ini memungkinkan organisasi untuk menghubungkan ribuan perangkat termasuk komputer,
printer, dan perangkat mobile, tanpa mengurangi kinerja jaringan. Dengan kapasitas yang tinggi, WAN dapat menangani beban kerja yang besar dan mendukung pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga, ada akses ke sumber daya dan data terpusat. Dengan WAN, pengguna di berbagai lokasi dapat mengakses sumber daya dan data yang terpusat seperti server, aplikasi, dan basis data. Ini juga mengurangi duplikasi data dan memudahkan manajemen informasi. Pengguna juga dapat bekerja dengan data yang sama secara real-time, meningkatkan kolaborasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Zaki. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu materi tentang tantangan dalam implementasi Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Baik, yang pertama adalah latensi dan bandwidth. Latensi tinggi dan bandwidth terbatas dapat mempengaruhi kecepatan akses dan respon aplikasi, terutama untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi secara real-time. Latensi sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk data melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Dalam WAN atau Wide Area Network, latensi dapat meningkat karena jarak fisik antar lokasi. Ini dapat mempengaruhi kecepatan akses dan respons aplikasi, terutama untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi secara real-time. Kemudian bandwidth terbatas. Meskipun WAN dapat menawarkan koneksi yang luas, bandwidth yang tersedia seringkali terbatas, terutama pada saluran yang menggunakan teknologi lama. Ini dapat menyebabkan kemacetan, terutama ketika banyak pengguna atau perangkat mengakses jaringan secara bersamaan. Kemudian keamanan dan data. Masalah keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian utama, karena WAN mengumumkan berbagai lokasi dengan tingkat keamanan yang berbeda. Untuk keamanan tersendiri, WAN mengumumkan berbagai lokasi yang mungkin memiliki tingkat keamanan yang berbeda. Ini meningkatkan risiko serangan cyber seperti peretasan atau pencurian data. Perlindungan data yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Kemudian untuk perlindungan data, mengamankan data saat transit dan saat disimpan di berbagai lokasi menjadi tantangan. Organisasi perlu mengimplementasikan kebijakan dan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi data dari ancaman eksternal dan internal. Kemudian yang ketiga, biaya infrastruktur dan pemeliharaan. Biaya infrastruktur dan pemeliharaan yang signifikan memerlukan investasi awal yang besar dan biaya berkelanjutan untuk pemeliharaan jaringan. Biaya awal sendiri, yaitu implementasi WAN, memerlukan investasi yang signifikan untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Biaya ini dapat menjadi beban bagi perusahaan, terutama bagi yang baru memulai atau memiliki anggaran terbatas. Kemudian biaya pemeliharaan. Selain biaya awal, pemeliharaan jaringan juga memerlukan biaya yang berkelanjutan. Ini termasuk biaya untuk memperoleh perangkat, mengelola keamanan, dan menyediakan dukungan teknis. Biaya ini harus dipertimbangkan dalam rencana anggaran jangka panjang. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Yang pertama, SD-WAN atau Software Defined WAN. Yang kedua ada cloud computing. Yang ketiga adalah Internet of Things. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network. SD-WAN adalah pendekatan baru dalam manajemen jaringan WAN yang menggunakan perangkat lunak untuk mengontrol dan mengelola koneksi jaringan. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi dan mengurangi biaya operasional dengan menggunakan berbagai jenis koneksi
seperti MPLS, broadband, dan LTE. Keunggulan dari SD-WAN sendiri adalah pengelolaan yang lebih baik, memungkinkan pemantauan dan pengelolaan lalu lintas jaringan secara real time. Kinerja yang ditingkatkan, mengalihkan lalu lintas secara dinamis berdasarkan kinerja jaringan, sehingga meningkatkan keamanan pengguna. Kemudian, integrasi dengan cloud computing dan IoT. Cloud computing, dengan semakin banyaknya aplikasi yang berpindah ke cloud, WAN harus dapat mendukung akses cepat dan efisien ke sumber daya cloud ini. Ini memerlukan bandwidth yang lebih besar dan latensi yang lebih rendah agar pengguna dapat mengakses data dan aplikasi secara cepat. Kemudian, Internet of Things atau IoT. Perkembangan IoT membawa tantangan dan peluang baru bagi WAN. Jaringan harus mampu menangani volume, perangkat yang sangat besar, dan data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Ini memerlukan arsitektur yang fleksibel dan scalable untuk mengelola konektivitas dan komunikasi antar perangkat. Baik, sekian untuk materi saya. Saya akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Nama saya Sudarti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Jaki, yaitu aplikasi WAN dalam berbagai sektor. Yang pertama, bisnis dan perusahaan. Yang pertama, konektivitas global. WAN memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan kantor cabang di berbagai lokasi, mendukung kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antar tim. WAN memungkinkan konektivitas global, akses ke sumber daya terpusat, dan telekonferensi untuk kolaborasi yang lebih baik. Yang kedua ada akses ke sumber daya terpusat. Karyawan dapat mengakses aplikasi dan data dari data sumber pusat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga ada telekonferensi dan kolaborasi. Dengan WAN, perusahaan dapat menggunakan alat komunikasi modern seperti video conference dan platform kolaborasi untuk bekerja secara efektif dan di lokasi yang berbeda. Yang kedua ada pendidikan dan e-learning. WAN memungkinkan akses ke materi pembelajaran, kelas daring, dan kolaborasi antar institusi pendidikan. Yang pertama, akses ke materi pembelajaran. WAN memungkinkan institusi pendidikan untuk menyediakan akses ke materi pembelajaran dari sumber daya online bagi siswa di lokasi yang berbeda. Yang kedua ada kelas daring. Dengan konektivitas WAN, pendidikan jarak jauh dan kelas daring menjadi memungkinkan siswa untuk belajar dari rumah atau lokasi lain. Dan yang ketiga ada kolaborasi antar institusi pendidikan. Sekolah atau universitas dapat bekerja sama dalam proyek penelitian atau program pertukaran informasi secara lebih efisien. Dan yang ketiga ada layanan kesehatan. WAN memungkinkan telemedicine berbagi data medis dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Yang pertama ada telemedicine. WAN memungkinkan dokter untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh melalui video call serta mengakses catatan medis pasien dari lokasi yang berbeda. Yang kedua ada berbagi data medis. Rumah sakit dan klinik dapat berbagi informasi pasien dan hasil tes secara real time, meningkatkan kualitas perawatan dan respon terhadap kebutuhan pasien. Dan yang terakhir, kesimpulan. Konektivitas yang ditawarkan oleh Wide Area Network atau WAN sangat penting dalam menghubungkan berbagai lokasi geografis, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data yang efisien antar jaringan lokal. WAN mendukung beragam aplikasi di sektor bisnis, pendidikan, layanan, kesehatan, dan pemerintahan yang memfasilitasi kolaborasi jarak jauh serta akses ke sumber daya terpusat. Tantangan seperti latensi, bandwidth terbatas, dan masalah keamanan harus ditangani secara efektif untuk memastikan kinerja yang optimal. Perkembangan teknologi termasuk SD sampai WAN dan integrasi dengan cloud computing serta IoT memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan WAN.
Keamanan data menjadi perhatian utama dalam implementasi WAN, sehingga organisasi perlu menerapkan kebijakan dan teknologi yang tepat untuk melindungi informasi yang sensitif. Sekian dari saya, terima kasih.